Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansar wa ashab wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim واحد بوحدات الأحد المتعالي والوحدات الكامل والعدد المقدس عن كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم جماعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد. الله الصمد الله الصمد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسباب العظام لكل موجود صلاة تثبت في قلبي الإيمان وتحافظني القرآن وتفاهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور المزارج إلا وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan oleh surga. Al-Habib Ja'far Al-Habsyi, matan Allah biduri hayati. Amin. Semoga beliau diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan oleh Allah kemudahan dalam segala urusan, diberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai rintangan untuk tetap menjalankan syariat Islam dengan ahli sunnah wal jamaah, tariqah salafun salih, tariqah Bani Alawi yang tidak menyimpang, yang tidak membuat goresan di dalam hati seluruh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah rezekinya. Amin. Mohon maaf, saya belum tahu kalau Habib Ja'far udah punya istri apa belum. Nambah istrinya gitu. Mudah-mudahan tetap jadi sakinah mawaddah warahmah dari keluarga yang disebut-sebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pula semua demikian. Amin. Amin. Yang kagak amin. Yang kagak amin. Amin. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cangcing minyak babe. Ya, di sini ada minyak babe ada. Berarti udah pada tua. Saya baru umur 56. Ya. Umur saya baru 56. Kebalik 65 dulu. 56. Masih muda enggak? Masih gagah enggak? Bisa nikah lagi enggak? Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Ada daftar. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi telah diisi oleh Al-Habib Ja'far Al-Habsyi mengenai, saya sepintas dengar sesuatu yang tidak disuka oleh masyarakat, yang dimana masyarakatnya tidak menyukai perkumpulan, maka perkumpulan itu dibenci oleh mereka. Betul tidak? Betul? Inilah fenomena kita zaman sekarang. Apa yang menyebabkan sehingga orang-orang itu tidak mau duduk majelis? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah ketidakpahaman. Itu yang pertama. Ketidakpahaman. Kalau dia paham kita duduk begini, makan gratis, ya, kopi gratis. Kopinya kental, aki-aki bawa buntelan, bikin kopi yang kentelan. Gitu. Karena kurang paham. Oleh karena itu, makanya mereka belum mau bersatu. Mudah-mudahan kita doakan yang belum mau bersatu biar bersatu. Karena kita ini tidak ada bilang suku. Saya suku Jawa, saya suku Sunda, saya suku Betawi. Tidak ada itu. Itu adanya di bahasa.
Betul? Kalau berbicara inna dinna indallahil Islam, sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah orang Jawa, orang Islam saudara tidak? Orang Sunda, Betawi, Islam saudara tidak? Di mana harus disebut suku? Kalau kita memang orang Islam, satu Islam sakit, semua Islam merasakan. Ya. Jangan kebiasaan kayak biasanya orang susah disyukurin, orang kaya digosipin. Siapa no? Kamu percaya? Kayaknya dia pelihara tuyul. Begitu susah rasain lo, makanya lo ngaji. Ya dia ngaji dia ngatain. Nah ini fenomena yang terjadi di sekarang ini. Sebab kenapa, saudara? Itu karena ketidakpahaman. Apa yang menyebabkan mereka tidak paham? Karena ngajinya pakai bahasa Indonesia. Ngajinya pakai bahasa Indonesia. Biasa nih ada perkumpulan, biasa emak-emak kadang-kadang pengajian ibu-ibu bawa yasinan. Ini pernah terjadi, minta ke Habib, punya buku yasin kagak? Ada. Kita kasih yasin yang Al-Quran, tulisan Arab semua. Bukan yang ini Habib. Yang mana? Yang ada Indonesianya. Terus saya kagak bisa ngaji, Habib. Lalu belagu-belagu baca yasin kagak bisa ngaji. Yasin. Gitu tulis Indonesianya. Yasin. Benar apa salah? Oh, betul, harus baca betul. Salah. Menulis tulisan daripada Al-Quran huruf Arab, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ditulis B-I-S-M-I-L-L-A-H, Bismillah, itu hukumnya haram. Hukumnya haram, saudara. Jangan anggap bahwasanya ini alasan daripada Departemen Agama. Mereka mempermudah daripada biar supaya umat Islam bisa baca. Enak saja. Makanya kenapa ada orang banyak rajin ke masjid, keluar masjid tetap aja ngumpat, tetap aja gibah, tetap aja namimah. Pergi ke masjid rajin, cerita aib orang rajin juga. Sholat tahajud rajin. Puasa sunnah Senin Kemis, puasa Nabi Daud alaihissalam rajin. Pelit, medit, jalan terus. Itu sebabnya. Mari kita sedikit melihat, menengok, apakah kita sudah benar menyatakan pernyataan menyembah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Amin. Amin jawabannya. Amin. Kenapa saya tidak amin? Amin. Kenapa tidak saya amin? Amin. Sebab kenapa? Dari bacaan yang tadi, pada saat dia mengucapkan ya kana kudu wa ya kana stain, hanya kepada matahari dan kepada sapi. Hanya kepada matahari aku menyembah, dan hanya kepada sapi aku mohon pertolongan. Ini yang kalau ada imam kayak begini di masjid, ya, ini imam udah paling berani. Imam yang sudah paling berani di hadapan Allah mengajak umat, mengajak makmum untuk menyembah matahari, untuk menyembah kepada sapi. Setuju kagak diajakin nyembah matahari sama sapi? Kagak kompak lah. Setuju kagak? Orang Betawi, jadi ya sorry men, kalau aneh lagi bicara begini biasanya bawa Betawinya gate-gate dikit ya. Emang saya orang Betawi Kemayoran, ya, tinggalnya di Kalisari, brojol dari emak, ya, bener kagak?
mengajak kepada matahari. Iyaka tanpa tasdid adalah matahari. Na'budu bukan nabudu. Yang ada nanti burukan. Jangan main-main. Di dalam kitab Maragatul Ubudiyah diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Imam Al-Ghazali, bahwasannya umat Islam itu tidak diharuskan belajar ilmu Islam semuanya. Tidak diharuskan. Saya belajar ilmu kebal biar supaya dibacok kagak mempan. Ya elah, cici datang malaikat maut modar. Ya. Tidak diharuskan. Yang perlu adalah ilmu fardu dan ilmu nawafil. Ilmu fardu dibagi menjadi dua, yaitu fardu ain sama fardu kifayah. Ini kan taklim. Taklim kagak? Taklim ya? Habis banyak taklim ya? Ini majelis taklim. Fardu ain sama fardu kifayah. Kemudian nawafil. Nawafil adalah amalan sunnah. Dan kalau kita ngerjain fardu, kerjain sunnah, enak gak? Adem berarti, ya. Nah, fardunya apa? Wajib mengaji, wajib membaca huruf hijaiyah, bukan wajib dikenal jadi Pak Haji. Sorry kalau ada Pak Haji, ada Pak Haji sebelah saya. Emang udah haji. Kita kadang-kadang pakai peci putih jalan di pasar dipanggil Pak Haji, benar gak? Kalau pakai peci hitam kita kagak dipanggil Pak Haji. Dipanggilnya Pak Ustadz, betul? Hah? Iya, berarti semuanya doa enggak? Doa. Diaminkan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Itu masa kita mau diajak menjadi sapi? Karena di dalam surat Al-Fatihah, pada waktu diturunkan suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iblis berkumandang mengganti nama anak-anaknya, di antaranya adalah An'am. An'am. Jadi ada nih, An'amta, 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 An'amta. Jadi dibedakan, jangan ikutin bocah An'amta. Bocah. Kita yang sudah tua, yang sudah bisa harus wajib belajar. Jangan masih ketinggalan untuk menghina Allah. Jangan mau ikutan kita menghina Allah. An, alif an. Kalau ain an. Ini wajib, ini yang wajib. Al-afu minna wal-afu minkum. Di sini ada guru beliau. Ya, ada Habib Ja'far. Mudah-mudahan nanti Habib Ja'far yang akan lebih menerangkan tentang makna daripada huruf. Cuman persoalannya semakin hari kita sholat berjamaah, bukan saya melarang, agar supaya kita mari bersama-sama kita umat Islam. Jangan kita mau diimamin oleh orang yang tidak bisa baca Quran, yang cuma bisa baca Indonesianya saja. Haram hukumnya seorang menjadi imam jika dia tidak bisa membaca Al-Quran. Iblis itu menggoda kadang-kadang melalui jalan yang benar, ditunjukin awal, akhirnya dia ngejebak. Betul? Diajakin kita, kamu ayo sholat di masjid, rame-rame, ayo. Kenapa lu kalau kagak sholat di masjid, lu ntar kata apa? Ntar ke orang kata apa? Ntar kata orang apa? Rame-rame ke masjid. Keluar dari masjid, dicari. Habib Ja'far kagak datang. Ah enggak, katanya Habib sholat di masjid aja kagak. Pala lu bangunyan. Kalau kita yang mengerti ilmu, insya Allah kita akan tahu kenapa aneh kagak mau diimamin oleh orang yang tidak fasih dalam bacaan. Waladhdallin. Amin. Di situ waladhdallin. Amin. Karena ada tasdid, saudara. Itu.
itu sekedar mukaddimah dari saya. Mukaddimah. Ngerti kagak? Ngerti Rasul? Bocah, lu dengerin gua, lu masih bocah, lu dengerin. Ya, dari masih kecil harus dididik. Kalau nanti besarnya dia tidak mau memperhatikan orang punya ilmu, disampaikan ilmu, nanti bapak ibunya juga nerangin juga kagak bakal didengar. Saudara sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya soalnya kalau ceramah 2 jam. Mampu kagak? Ini 3 jam. 2 jam. Jam. Hah? 3 jam. Ntar nanti gue minta kursi dah, gue duduk kah? Hadirin wal hadiratin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sekedar mukaddimah agar supaya wajib kita mempelajari surat Al-Fatihah dan wajib kita belajar huruf hijaiyah. Jangan malu akan usia. Usia itu tidak ada pembatasan untuk belajar huruf hijaiyah. Kita harus rajin benar-benar belajar. Walaupun guru kita itu baru umur 17 tahun. Baru umur 17 tahun. Wajib belajar huruf hijaiyah. Jangan belajar huruf Latin. Kita orang Indonesia, bener orang Indonesia, tarjamahnya Indonesia, ya. Tapi tulisan yang berikutnya jangan Latin Arabinya dipakai Latin Indonesia, itu haram hukumnya. Nanti huruf ain jadi ain, ya. Ditambah ul jadi ainul, ya. Jadi begitu jamaah. Karena kenapa? Kalau kita rajin kita belajar huruf hijaiyah, kita bisa mengeja. Pengajian yang zaman sekarang kita dengarkan ada gak seperti ini? Alif fathah, alif a i u. Enak. Kalau di Sulawesi alif pun lam manarona alhamdu min rona hamdan dapenadu alhamdu. Enak gak? Enak dinyanyiin. Pintar mengaji karena pintar mengeja. Kalau tidak pintar mengeja, tidak bakal pintar mengaji. Ada keluar ikrar aba ata. Begitu tulisannya baba, saya lagi rupi babi. Jangan bener. Babi bu tati itu nggak bener. Tong, bukan ngaji, emang bener ketahuan bukan ngaji yang luar. Ya. Jadi ada seperti itu. Itu mengeja. Jangan nanti karena ada huruf babi bu, babinya aja yang diambil dan jadi ya. Jadi begitu jamaah hadirin wal hadirat. Sekadar mukaddimah wajib belajar Fatihah. Karena kenapa? Karena sekarang ini zaman di mana kita sering setiap hari, setiap Jumat kita hadir sholatul Jumat. Betul? Ini fenomena yang terjadi. Banyak sholat Jumat rukunnya hilang. Banyak sholat Jumat modar. Kenapa? Khotibnya sudah tidak memakai tata cara. Khotibnya sudah tidak memakai rukun daripada Jumat untuk menjadi seorang khotib. Khotib itu, jamaah hadirin wal hadirat, tidak boleh mengayunkan tangan. Itu yang pertama. Makanya Rasulullah SAW melalui para sahabatnya diajarkan memegang tongkat. Yang satu memegang kitab. Jadi tangannya nggak kayak burung cemara. Ya, kalau zaman sekarang udah banyak yang diambil dimudah-mudahkan. Makanya ceramah khotbah 1 jam, ya rasanya 1 tahun. Khotbah 15 menit dengan aturan akhlak yang benar-benar dengan rukunnya, itu rasanya rindu, pengen Ustaz, pengen dia lagi. Karena mengikuti aturan sekarang banyak aturan yang dirubah. Jadi saya harap umat Islam yang menjadi pengurus masjid agar memilih orang-orang yang khotib, jangan orang-orang yang suka ayunkan tangan. Tidak ada dalil, tidak ada hadis yang mengajarkan dengan tangan diayun. Bendera. Habib sudah keliling masjid, beberapa masjid Habib layangkan surat. Saya menegur daripada DKM yang memanggil daripada Ustadz, panggilannya ya Ustadz, panggilan. Kalau ada panggilan Ustadz cocoknya. Urusan selalu tentang amplop. Ya,
Kalau ustadz urusan selalu tentang akhirat. Al ulama firasatil anbiya. Al ulama warasatul. Ulama itu pewaris para nabi. Bukan ulama itu penghitung gaji. Gaji gua Jumatan hari ini berapa? Ntar sebulan dikali 4 berapa? Kalau khotbah di tempatnya Haji Markio berapa? 5 juta misalnya. Ya, sekali khotib. Kali 4 lumayan 20 juta. Gua kredit mobil. Betul? Betul gak? Banyak yang sekarang seperti itu. Makanya jangan. Saya ceramah malam ini hanya untuk mengingatkan beberapa hal yang terjadi fenomenanya yang kita anggap sepele. Kita anggap sepele. Kita diam, kita dosa. Kita tegur, dia kagak mau ditegur. Jadi gimana caranya? Bersatulah umat Islam dengan mengatakan kami mempunyai guru, yaitu Al-Habib Ja'far Al-Habsyi telah membuka kitabnya yang bernama misalnya kitab apa tentang khotib, tentang khutbah Jumat. Ini kitabnya bisa diberikan dan dikatakan bahwasanya rukun daripada khotib adalah salah satunya di Jumat adalah 2 rukun khotib itu adalah penyempurna daripada sholat Jumat. Itu yang pertama. Fenomena yang kedua. Tadi yang mukadimah yang pertama, yang kedua. Yang kedua, zaman sekarang banyak perempuan, istri yang sudah tidak lagi mendengarkan omongan suami. Ya, mohon maaf ibu-ibu. Banyak sekarang yang sudah tidak mendengarkan omongan suami. Pada saat suaminya mengatakan kepada dia tentang sholatnya, apakah kau sudah sholat? Entar. Apakah kau sudah sholat? Entar. Sampai akhirnya dia ketiduran. 5 waktu istri kita tidak mau sholat. Tidak mau sholat. Ya, ini tidak mau sholat. Sama sekali diperintahkan tidak mau sholat. Wajib dicerai. Tuh. Hukumnya wajib. Mau nggak? Oh, kalau istrinya contoh cantiknya kayak Luna Maya, kagak sholat-sholat 5 tahun, kagak dicerai-cerai. Betul nggak? Wajib. Makanya perempuan adalah merupakan kunci daripada di mana tegaknya berdiri rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Jika seorang wanita salehah, maka suaminya akan ikut saleh. Kagak usah protes dulu, entar. Beb, entar dulu Beb, kalau laki gimana? Entar dulu, entar ya. Entar bakal saya kupas tentang laki. Ini perempuan dulu. Kalau seorang istri, jangan pernah melihat kekurangan daripada suami. Ya, malam Jumat suami pergi ngaji, pulang jam 12 malam, jangan diomelin. Lo katanya mau sunah Rasul, mana sih? Yaelah, sunah Rasul malam Jumat. Nih banyak, benar gak? Ada gak yang seperti ini? Ada. Malam Jumat mau sunah Rasul. Dengerin. Malam Jumat benar. Ada hadis yang mengatakan betul. Kalau malam Jumat itu sunnah. Sama dengan membunuh 70 Yahudi. Jam piro? Jamnya jam berapa dulu? Enak aja laki pulang ngaji diomelin, dipantati, belakangin, buruk-buruk kasih air minum air putih, kucing, kamar, cedak, banting pintu. Besok kagak mau masak. Gara-gara apa? Sunah Rasul kagak jadi. Enak kayak. Lah ya kok bener loh. Nah ini fenomena yang sekarang terjadi. Kalau Habib bergaul kepada siapa aja perempuan, Habib, anak kumpulan perempuan gue gosip dulu ah. Dengerin. Oh. Kenapa emang? Bib mau nanya kalau suami saya malam Jumat kagak pulang-pulang. Kemana ya Bib ya? Ke Bini Muda. Jawaban kita kayak gitu. Sakit hati kagak? Ya, sakitnya tuh di sini. Sakit. Bener kagak ngurusin laki? Ini Habib kasih tahu, perempuan paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka.
Kalau sebelum nikah, perempuan itu ridhonya kepada orang tua, ridho Allah, ridho fi walidin, suktillah, sukti fi, itu belum nikah buat perempuan. Kalau udah nikah, ridho Allah, ridho fi zaujah, suktillah, sukti fi zaujah. Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami, murkanya Allah tergantung murkanya suami. Kalau Habib Rizik kan begini, gue begini aja. Jadi jangan ngelawan suami. Jangan minta dilaknat oleh malaikat. Ya, jangan minta dicintai oleh suami, terlalu dicinta. Jangan, saudara. Misalnya seorang perempuan, bang, lu kalau gak suka sama gue lagi, awas aja lu, bang. Digodain nih laki, biar supaya laki lupain orang tuanya. Ada gak? Ada gak kayak gitu? Banyak. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada saat pemakaman Sayyidina Alqamah, beliau bersabda, beliau menyampaikan khutbah, barang siapa seorang suami lebih mencintai istrinya ketimbang kedua ke orang tuanya, maka dia wajib kena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak? Enak lo berdua malah kita tenteng-tentengan makan Kentucky, orang tua digentuti. Ya. Banyak gak yang kayak gini? Hati-hati saudara. Kubur itu menanti bagaimana siksaan di dalam kubur. Udah pernah jalan-jalan ke alam kubur belum? Yuk, tamasya lo ke alam kubur. Belum pernah ke alam kubur? Ke alam kematian belum? Belum pernah? Udah? Udah pernah ke alam kematian? Ya, belum? Lu molor itu mati. Nah ini kalau taklim begini beda dengan ceramah ya. Kalau ceramah itu teratur, kalau begini taklim. Ad-dunya mal'unatun. Woi, Tom, dengerin. Lu jangan bercanda, gue lagi ceramah. Gue lagi ngaji nih. Lu liatin gue apa? Udah ganteng-ganteng gue dari rumah lu kagak lihat. Dengerin. Ad-dunya mal'unatun. Ini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu terlaknat. Mal'un, terlaknat. Ma fiha, kecuali ila zikrillah, orang-orang yang berzikir menyebut Allah. Ila zikrillah. Wa alimu, orang-orang yang berilmu, mempunyai ilmu yang bisa disalurkan, yang bisa diajarkan kepada anak dan istri, kepada saudara, kepada tetangga. Wa muta'alim, orang-orang yang belajar. Kalau malam ini diniatkan talabul ilm, insyaallah malam ini kita semua menjadi hamba Allah yang dilindungi dan terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang ngumpul di sini karena memang mau kalim, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, wa muta'alim. Niatkan setiap Habib Ja'far membuka pengajian, mengajar ngaji, niatkan bahwa kita niat belajar menuntut ilmu fardu karena Allah Ta'ala, bukan karena kagak enak sama Habib Ja'far. Ya, gua kalau nggak ngaji gak enak sama Habib Ja'far, kagak tanyain lagi. Biasa, betul gak? Jangan seperti itu. Ini udah penasaran nih, masih kuat gak? Ini perempuan pokoknya udah mau balas dendam deh. Tadi kita doang dipojokin, kapan lakinya dipojokin? Yang ceramah laki, harusnya yang ceramah ustazah biar mojokin lagi, bener? Hah? Nah itu perempuan, dengerin ya. Jangan pernah melihat kekurangan dari suami kalian. Lihatlah kelebihan suami kalian. Begitu pula suami jangan melihat kekurangan istri, tapi lihatlah kelebihan dari istri. Insya Allah rumah tangga itu akan tercipta namanya perdamaian. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kecurigaan. Kalau kita lihat daripada
kelebihan. Kalau kekurangan dilihat, laki gua demen banget bercanda, cemburu. Ntar dia keluar dari mana tuh? Oh, dari rumah si ini nih, yang baru tuh. Kadang kayak gitu. Betul? Betul benar? Nah, hati-hati istri, hati-hati. Ye. Masa gua harus bilang angkat tangan yang udah nikah? Dengerin, benar-benar, Pok. Perempuan, dengerin baik-baik ya. Jangan sampai mulai saya pulang nanti selesai acara, niatkan kalian tobat kepada Allah. Karena ada satu kisah, orang yang soleha, perempuan yang soleha saja masih kena siksa, cuman gara-gara ingatan laki. Mau denger gak? Oh kagak, berarti apa aja doang. Denger gak? Kagak kompak, lihat lagi. Denger gak? Denger gak? Harus dikompak juga. Denger ini. Kalau dulu orang Arab, ya zaman dulu orang Arab, jika anaknya sakit, dia bersumpah untuk dirinya. Dulu, dia bersumpah jika anak saya sembuh dari sakit, saya akan ngubur diri hidup-hidup. Nguburnya bukan ngubur mati gitu, kagak, setengah badan. Gitu, tapi tiduran tetap. Pada saat itu dia tertidur. Perempuan ini tertidur. Lalu dia melihat dua orang wanita yang kecantikannya luar biasa. Wajahnya cantik luar biasa, wanginya wangi parfum Casablanca. Ya. Ada nggak Casablanca? Tahuan Pok pakai Casablanca Pok, tak minta sama lakinya lagi sedrem. Lalu dia bertanya, wahai wanita, engkau begitu cantik, apa yang menyebabkan engkau sehingga kau begitu cantik luar biasa? Kata dia, suamiku telah meridhoiku dunia akhirat. Suamimu telah meridhoimu dunia akhirat. Masya Allah, enak banget punya suami yang selalu ridho kepada istrinya. Lalu kemudian yang dia tengok yang kedua, cantiknya luar biasa, ya, wanginya pakai parfum dari Paris, tetapi jidatnya keluar darah. Setiap 2 menit sekali, 3 menit sekali, ada seekor burung datang ke kepalanya, mematok kepalanya hingga berdarah. Lalu ditanya, kenapa engkau seperti ini, bukan seperti temanmu? Kata dia, suamiku belum menerima, belum ikhlas kepadaku pada saat aku meninggal dunia. Dia belum ridho dengan meninggalku. Kenapa temanmu? Temanku sudah diridhoi begitu saya meninggal dunia, sebelum dikuburkan, suami saya menikah lagi. Enak nggak? Kata Maji enggak. Ya. Enak nggak? Kasih amanat ke suami, jika gua meninggal dunia sebelum dikubur lu nikah lagi ya. Bisa nggak? Ayo Bu, Pok. Kagak. Kagak berani. Kenapa? Cinta. Jangan terlalu cinta sama suami. Cintailah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Nabi yang memberikan syafaat, Nabi yang menyebabkan dunia dan seisinya ada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri zati wa syirri syari fi sa'il asma' wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pohon korma aja itu cintanya sama Nabi luar biasa. Dulu belum ada mimbar, kalau Nabi memberikan khutbah itu selalu di pohon korma. Begitu ada mimbar, Nabi pun menggunakan mimbar. Akhirnya pohon korma menangis. Nabi bisa dengar. Kalau kita kagak dengar. Karena mendengar tangisan pohon korma ini, Nabi memeluk pohon korma lalu berkata, jika aku tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai yaumil kiamah. Berarti kita tidak bakal makan korma karena tidak ada buahnya.
Itu. Begitu pula suami, jangan terlalu cinta sama istri. Cintalah seperlunya. Tempatkan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat saya ingin membuat suami saya menjadi soleh dan saya ingin membuat istri saya menjadi soleha. Jangan dia terlalu cinta kepada kita, karena kalau terlalu cinta, duit belanja berkurang, muka cemberut, kita ditutupin pintu kamar. Betul? Itu buat perempuan. Sekarang saya beralih buat laki-laki. Girang. Girang banget kalau giliran laki-laki. Masih kuat gak nih? Aduh, itu nyawa tak Udah berapa? lama. Saking girangnya dibilang jam 7. Ini bagian laki ya, saking girangnya nih. Dengerin baik-baik. Alhamdulillah, bersyukur kepada para wanita ya, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, perempuan kudu tetap bersyukur kepada Allah. Karena siapa saja wanita yang masih statusnya menjadi istri, dia tidak pernah memikul dosa, kecuali dosa itu diperbuat sendiri tanpa sepengetahuan suami. Enak gak? Enak gak, Pak? Tidak mikul dosa kagak enak. Kagak mikul dosa seorang istri di dalam rumah, kecuali perbuatan dosa dia tanpa sepengetahuan suami. Jadi enaknya suami enak banget ya, mikulin dosa udah. Dipikul dosa istri, dosa anak dipikul. Dibebankan di pundak kita, makanya kita selalu, pundak ini selalu pegel, berat, benar gak? Karena dosa istri, dosa anak, ada lagi dosa anak bayi. Emang anak bayi gak punya dosa? Anak bayi punya dosa gak? Yeay. Anak bayi kalau kelihatan auratnya sama orang lain, dosanya dipikul oleh orang tua. Inilah pemahaman yang saya bilang tadi, karena kurang paham di dalam membaca Al-Quran, di dalam membaca hadis qudsi, karena membaca Latinul Indonesia. Anak umur 5 tahun, kalau auratnya terbuka, yang nanggung adalah orang tua. Dan dosa orang tua itu kena ke ibunya, kena ke bapaknya. Lalu dari ibunya ditibankan lagi ke bapaknya. Pegel kagak? Pegel, udah pegel mikulin dosa, bini bawel minta ampun, duit belanja kurang manyun. Ya, maka kita suami, mari kita jadikan diri kita sebagai laki-laki yang dirahmati Allah di pagi hari. Mau nggak? Saya kasih kuncinya. Asal mau. Setiap malam mau tidur, tanyakan istrimu tentang sholatnya. Tentang sholatnya tanyakan. Sudah sholat belum? Belum. Sholat dulu. Ntar. Sudah sholat belum? Sholat dulu. Ntar. Terusin sampai dia pegel. Kalau dia pegel, ngapain sih? Udah cerai aja. Ya udah. Kenapa? Kalau dia tidak mau nyembah Allah, maka kita tidak boleh memelihara dia. Karena kita memelihara istri yang tidak mau sholat, sama dengan kita menentang Allah. Kita memelihara istri yang tidak mau diajarkan agama, tidak mau dididik dengan agama, tidak mau dinasihati dengan agama, maka kita sama dengan memelihara mereka dengan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak kita udah ibadah, ngaji kesana kemari bareng Habib Ja'far, ya, baca Quran, rajin sholat kita enak, tidur pulas nyenyak, tapi kita ditarik sama istri di neraka. Mau nggak? Enggak. Tuh, benerin bobo, kagak mau dia. Oh, kagak mau dia, ditarik. Maka dari itu saudara, emang ceramah saya emang pedas ya. Ada yang menerima, ada yang kagak. Tapi ini wajib. Kalau saya kagak sampein, saya dosa. Ini Al-Quran punya perintah. Kalau suami membiarkan istrinya tidak mau sholat, maka dia yang menanggung seluruh dosa istrinya. Istri kagak mau sholat, suami kagak nyuruh, kagak negor, kagak ngelarang, malah diempanin duit nih 5 juta. Lu jalan-jalan ke puncak. Enak gak? Enak, giliran dikasih duit, enak.
Maka kita sebagai suami, mari kita jadi ar-rijal yang benar-benar baik untuk keluarga kita. Istri bawel, salahnya suami. Gak mungkin gak salahnya suami, benar? Kok? Benar gak? Istri bawel, salahnya suami. Kenapa dia bisa bawel? Berarti ada yang kurang. Mungkin duit belanja, make up, segala macam, baju baru. Kalau tidak mempunyai kelebihan, ya tidak usah. Apa-apa, jangan paksa ya. Puas kok. Masih kuat. Ya, ini jam 11 Habib ya. Jam 11. Kalau saya ceramahnya di sana-sana sini jam 1, jam 2 baru pulang. Kalau ini saya lihat pasiennya, karena ini taklim bukan ceramah sayanya. Saya menyampaikan taklim karena tadi di rumah saya sudah selesai buka kitabnya. Harusnya saya buka kitab tadi di rumah. Makanya saya lanjut kemari. Biar supaya buka kitabnya di sini. Ya. Paham? Tadi selesai acara majelis, zikirnya selesai, buka kitabnya saya tunda, saya buka di sini. Yang harusnya menjadikan pelajaran tadi di majelis taklim, dapatnya di sini. Gitu. Ya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa tersinggung sampean semua. Ya. Saya mengharapkan apa yang saya sampaikan sampean tersinggung. Kalau sampean mandi, sampean ingat Habib Zain punya omongan bikin saya tersinggung. Mau makan, Habib Zain punya omongan bikin saya tersinggung. Omongannya apa? Gua harus jadi bini yang benar. Gua harus jadi laki yang benar. Tersinggung nggak? Jadi baik nggak? Mau nggak? Masuk surga? Mati dulu. Ya, gitu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham kagak yang saya sampaikan? Paham kagak? Kesimpulannya yang pertama adalah belajar huruf hijaiyah, jangan lupa itu wajib. Ada guru di sini, Al-Habib Ja'far Al-Habsyi, ada ustadz juga, harus disampaikan tetap adalah huruf hijaiyah. Jangan bertuliskan Latin Indonesia yang diajarkan, dan jangan mau belajar dengan Latin Indonesia. Karena Latin Indonesia bukanlah bahasa kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Al-Quran tetap bahasa Al-Quran, tidak boleh dirubah-rubah dan tidak boleh diganti-ganti. Tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diganti-ganti. Paham? Sampai sini paham nggak? Udah cukup ya? Cukup? Belum. Belum ya? Beginilah kalau ceramah kagak pakai nanya, demikianlah yang saya sampaikan gitu. Langsung selesai. Habib Ja'far udah gak kuat. Habib Ja'far udah ada undangan lagi, Bebe. Ada undangan lagi ceramah beliau. Nah, jadi mungkin sampai di situ kali ya. Sekali lagi mana? Udah cukup nggak? Tambah lagi. Oh, ceramah lu kagak dengerin. Ya. Nah itu. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan menyinggung perasaan Anda semua, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan ketersinggungan itu menjadikan kebaikan buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terutama kita nanti dimatikan oleh Allah, kita munajat kepada Allah, ya Allah ya Rabb, agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan kita dimatikan dalam keadaan yang tidak baik. Jangan kita dimatikan dalam keadaan membawa fitnah. Jangan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan difitnah. Jangan kita diperlihatkan aib-aib kita pada saat kita dimandikan. Jangan sampai ada kotoran melumuri badan kita pada saat kita dibekapankan. Jangan ada bau pada saat kita diangkat dan digiring masuk ke dalam kubur. Dan jangan ada fitnah di dalam kubur. Dan jangan sampai Dajjal membangunkan kubur kita. Nanti kelak di yaumil qiyamah kita akan selamat. Kita akan tetap menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW dengan lepas daripada godaan fitnahnya Dajjal, fitnah kubur, wa fitnah hidup dan mati. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.